Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'd. Wa qulu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Jamaah salat zuhur Masjid Agung Bandung yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini mari kita renungkan mengenai pertama, kenapa dari 12 bulan itu nama bulan dalam Al-Qur'an hanya disebutkan satu nama bulan. Nama bulan yang mengacu ke perjalanan matahari disebut sanah syamsiah, dan yang mengacu kepada perjalanan bulan disebut tahun Komariah. Nah, tahun Komariah ini itu jumlah bulannya sama, 12 bulan, tapi nanti harinya berbeda. Tapi yang unik bahwa inna idatash syuhuri isna asyara syahron minha ashurul hurum, bahwa dari 12 bulan itu ada ashurul hurum, bulan yang dimuliakan, dan dari 12 bulan tidak semuanya dicantumkan nama hari di dalam Al-Quran, dan juga tidak semuanya dicantumkan nama bulan. Nah, persoalannya nanti mengapa? Nah, hanya satu nama untuk sanah Komariah itu hanya Ramadan. Yang selain Ramadan tidak ada. Nah, kemudian hari itu hanya hari Sabtu. Jadi hari yang lain tidak. Nah, kita jelaskan mengenai kenapa hanya Ramadan. Dan tadi disebutkan dalam Al-Quran yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut mulia, Ashurul Hurum. Nah, kemuliaan 4 bulan ini itu 3 berturut-turut dan 1 berbeda. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, itu 3 bulan berturut-turut. Yang 1 nanti Muharram, setelah terharam oleh Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, baru Muharram. Itu Ashurul Hurum. Nah, mengapa disebut Ashurul Hurum? Ini juga banyak persoalan-persoalan, peristiwa-peristiwa, hikmah-hikmah di balik Ashurul itu. Nah, sekarang kita kembali ke mengapa namanya itu hanya Ramadan. Menurut para ahli kajian mengenai akhlak, ada 2 pendekatan untuk menjelaskan. Pertama, dari sisi bahwa setiap nama bulan itu adalah huruf-hurufnya merupakan manhut, merupakan potong letter, merupakan akronim dari Al-Asmaul Husna. Itu teori yang pertama. Kemudian yang kedua, yuhmalu ala mahmalil khair, dibawa kepada hal yang kebaikan. Nah, dari sisi Asmaul Husna, maka Ramadan itu rohnya berarti adalah rahmatullah. Bulan ini bulan yang penuh rahmat Allah, kasih sayang Allah. Setiap amalan-amalan dilipat gandakan, juga termasuk kalau di luar bulan Ramadan tidur itu tidak termasuk ibadah, tapi bulan Ramadan itu tidur saja ibadah. Nah, oleh karena itu kalau ada jamaah teman-teman kita yang masuk ke Masjid Agung ini mau tidur siang hari bulan Ramadan ini, itu jangan diganggu karena dia mau ibadah tidur. Itu silakan, karena tidur saja sudah termasuk ibadah. Bayangkan yang lain. Rohnya rahmatullah. Kemudian mimnya ini adalah Ramadan, mimnya itu majidun, malikun. Allah Maha Pemilik, Allah Maha Raja, Allah Maha Agung. Di mana bulan ini adalah bulan mengagungkan kepada Allah. Kemudian dodnya itu adalah dolin dan abdor, di mana Allah
yang menciptakan, mengadakan dari perbuatan-buatan yang mengakibatkan ada nilai bahaya dan tidak bahaya. Dari sisi ijadnya itu Allah. Kemudian alifnya adalah ulfah, rasa kasih sayang. Bagaimana dengan ditempa dengan rasa rapal itu ada timbul kepedulian untuk mengkasih sayangi yang lain. Itu alif. Kemudian nun itu adalah nurun. Nurun adalah cahaya. Cahaya itu juga sebutan dari Al-Quran. Nurun juga ada ilmu. Nah, di bulan Ramadan ini berarti bulan turunnya ilmu, yaitu dengan diturunkannya juga secara eksplisit disebutkan oleh Al-Quran, yaitu unzila fihil Quran, di mana Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Jamaah hafizakumullah, kemudian ayat yang setelah di dalamnya ada menyebutkan mengenai Ramadan ini, itu ayat yang ke-186 menjelaskan tentang doa. Artinya bulan Ramadan karena disebutkan namanya tadi sebagai satu keluar biasaan yang banyak makna, itu juga di dalamnya merupakan momentum untuk meningkatkan kita doa kepada Allah. Doa menurut tafsir Al-Wajid, ringkasan dari tafsir Al-Munir, Al-Ustadz Dr. Wahbah Juhaili memberikan definisi doa adalah untuk lijal bil manafi wadafil madharati, yaitu suatu upaya permohonan kepada Allah untuk menarik segala hal yang manfaat dan menghindarkan segala hal yang madarat. Itu salah satu takrifnya. Dan doa ini adalah juga termasuk ibadah. Dan ibadah doa pada bulan Ramadan ini juga termasuk momentum, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabaikan doanya orang yang berdoa pada bulan Ramadan. Namun demikian, kita muncul dalam pertanyaan kita masing-masing. Kita banyak berdoa, tapi kita merasakan bahwa doa kita belum dikabulkan atau tidak dikabulkan, bahkan ditolak. Nah, itu pendapat yang keliru. Karena setiap ibadah, doa itu adalah langsung diberi pahala oleh Allah. Yang kedua, nanti ijabahnya itu dalam bentuk ya dan tidak. Ya berarti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak, itu walaupun tidak sesuai dengan kita harapkan, tapi semuanya adalah punya nilai manfaat. Kenapa minta A tidak diberi tapi B, minta B diberi A? Itu karena Allah Maha mengetahui pemberi ijabah tentang permintaan itu. Nah, namun demikian, dijabah dan tidaknya doa menurut ayat ini, itu pertama harus qaribun, dekat. Kemudian wal yastajibuli, kita harus menjawab segala panggilannya. Kemudian harus wal yu'minu bi, memantapkan keimanan yang seyakin-yakinnya kepada Allah. Nah, baru dengan 3 rukun ini, 3 syarat ini, nanti doa kita akan dijabah oleh Allah. Bagaimana perbedaan zikir dengan qorib? Nah, doa kita baru sampai kepada makom zikir. Ingat, kalau ingat, Allah sudah maha ingat kepada kita. Fazkuruni azkurukum. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah. Allah sudah lebih ingat kepada kita. Nah, ketika kita doa hanya sampai zikir, ingat kepada Allah, ini baru separuhnya, belum memenuhi full untuk menjadi syarat dijabah. Tapi adalah harus fa'ini qoribun, dekat. Nah, dekat ini bukan makna masyafah, dimensi ruang dan waktu, tapi dekat ini pertama adalah dekatnya ihatatul qudrah. Allah maha menggenggam segala kekuasaannya. Yang kedua, ihatatul ilmi, Allah maha mengetahui dan meliputi segala pengetahuan atas hambanya. Kemudian ihatatul hukmi, Allah menyampaikan segala hukum-hukumnya yang melekat pada setiap kehidupan kita semua. Nah, itu qoribnya Allah tadi, kita merasakan zauq kita dalam kalbu kita bahwa Allah adalah ilmunya tadi, ihata ijadnya lebih dekat min hablil warid, ketimbang urat nadi. Nah, kalau sudah merasa qorib itu baru di sana. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dalam pengertian yang begitu kita minta
ada yang seteduh mat petu seucap nyata. Nah itu yang sudah pada tingkat qori. Nah kita mudah-mudahan dengan amal kita yang sedemikian minim, kita bersilaturahim setiap waktu sholat dan beritikaf di masjid ini. Mudah-mudahan kita semua amal kita menjadi sababiah mendapatnya rahmat Allah, mendapatkan majid Allah, Amin. mendapatkan rahmat Allah, Amin. mendapatkan nur Allah. Amin. Sesuai dengan nama Ramadan itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nanti kita lanjutkan pada tarawih atau sebelum tarawih bagaimana rahasia dari ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya nanti ada satu misteri di mana kita harus berdoa kepada Allah di tengah-tengah ayat yang menurut Al-Quran itu ayat adalah jarang kita perhatikan. Sekian dulu, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang diberkati hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.